Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa mawadah. Para alim, para kiai, para ustaz, para guru-guru dari majelis taklim jamaah masjid Baitul Makmur perumahan Bumi Cikarang Makmur, wabil khusus Afinal Kiramil Mahbub Ustaz Ahmad Suhaimi Al-Bantani. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus membimbing para jamaah sekalian yang ada di sini, khususnya di dalam safari maulid. Juga para ustadz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal. Mudah-mudahan saja semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para ketua RT 01, 02, Pak RW, ketua panitia pelaksanaan safari maulid, semuanya saja, para bapak, ibu, para santri sekalian, yang mudah-mudahan di malam hari ini dalam peringatan acara maulid Nabi yang sangat agung ini, kita semua dalam curahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi sendirian, padahal tadi enak. Ada perempuan di sini yang dampingin, ini malah diusir suruh turun ini. Di malam hari ini kita itu senang-senang, kayak tadi yang disampaikan oleh siapa, Pak RW ya, kita bergembira. Kenapa kita harus gembira? Karena dulu sekali itu dikatakan bahwa inna iblis alaihi la'nah ranna arba'a rannatin. Iblis itu, kenal ibu iblis ya? Kenal gak bu? Kenal ya. Iblis itu pernah menjerit kesakitan, ketakutan, menjerit karena benci 4 kali. Pertama, iblis itu menjerit hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, diancam neraka selamanya, nggak pernah keluar. Iblis menjerit. Yang kedua, iblis menjerit hina uhbita, ketika disuruh keluar dari surga. Iblis itu tadinya di surga lama sekali. Bahkan iblis ini yang menjadi gurunya para malaikat. Iblis itu adalah waliyun min awliyaillah. Dulu kekasih Allah iblis itu. Enggak pernah maksiat sekecil apapun. Enggak punya dosa sedikit pun. Jadi iblis itu dulu kekasih Allah yang sekali sujud saja bisa 1000 tahun. Lah kita ngalahkan iblis yang gak bisa. Kita sujud, kadang-kadang mau sholat baru lihat sejadah kita udah muak kok. Kita baru lihat sejadah udah anget. Iblis itu sekali zikir kuat 1000 tahun. Dosanya cuma 1 iblis itu. Kenapa? Dosanya cuman takabur, merasa
merasa lebih baik daripada Nabi Adam, tidak mau hormat kepada Nabi Adam, diusir sama Allah. Maka hati-hati sama dosa yang satu ini, takabur. Yang ketiga, iblis itu menjerit hina unzilatil Fatihah, ketika surat Fatihah ini diturunkan. Iblis menjerit. Kenapa? Karena Fatihah ini luar biasa bagi umat Kanjeng Nabi itu. Allah menurunkan kitab itu ada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Makna kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran itu diringkes dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Fatihah itu luar biasa. Jadi kalau saya itu dikasih ijazah sama guru saya Kiai Mustafa Bisri Rembang, kamu ini jangan lupa mendidik keluargamu dengan tarbiyah batin. Bagaimana caranya mendidik anak, istri, suami dengan tarbiyah batin? Caranya itu kirimkan surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini buat orang hidup, buat orang mati, buat acara pernikahan, sunatan, acara maulidan, acara apapun Al-Fatihah itu selalu dipakai. Maka kita kirimkan Fatihah itu buat suaminya. Kalau habis sholat nih, ibu-ibu jangan lupa, khususan suami saya Warman Al-Fatihah. Bapak-bapak juga sama, istrinya Fatihahin, anaknya Fatihahin. Fatihah ini akan mengalir ke kolbunya, ke hati dan pikirannya. Karena ini tadi saja, baru tadi siang itu saya kedatangan seorang perempuan. Dia itu suaminya meninggal, punya anak perawan. Suaminya meninggal, nikah lagi dengan suami yang baru ini. Dia punya anak perawan. Nah, ketika saya temuin, dia ngadu, ini saya punya suami saya ini baru, saya punya anak perawan. Berarti kan itu anak tirinya. Nah, saya ngelihat ini suami saya itu ngintip anak tirinya sedang mandi. Ini serius loh, baru tadi siang. Perempuan, ibu-ibu. Bahkan pernah ngetuk-ngetuk kamarnya, sehingga anaknya ini trauma, ketakutan. Mana perawan. Nah, terus saya harus bagaimana? Nah, itu jadi bahaya sekali, karena sekarang itu godaan itu berat banget, terutama masalah hawa nafsu. Ya, maka ibu-ibu ini jangan lupa kirim Fatihah untuk suami, supaya suaminya ini terjaga dari melakukan hal-hal yang buruk. Dia pulang, ada lagi perempuan datang, malah jadi perempuan ini masih perawan. Dia senang sama lelaki, yang lelaki ini sudah punya istri. Bagaimana caranya supaya saya ngelupain dia? Jadi masalahnya masalah apa? Hawa nafsu. Maka hati-hati. Kita nggak bisa istri ngawasin suami terus, yang nggak bisa. Suami ngawasin istri terus juga nggak bisa. Fatihah. Ya, setiap waktu kirim Fatihah. Karena iblis itu ketika surat Fatihah turun jerit. Yang ketiga, yang keempat, iblis menjerit hina ulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dilahirkan. Jadi ketika Nabi lahir, iblis menjerit ketakutan, menjerit rasa benci, menjerit macam-macam perasaan yang
buruk. Maka kalau ada orang kok benci dengan acara maulid, nah itu berarti dia muridnya iblis. Karena hanya iblis yang gak suka ketika Nabi lahir itu. Dan supaya kita nggak termasuk anak buah iblis, kita perlu senang kalau ada acara maulid, ya. Gembira saja, seneng aja sama acara maulid. Waduh, itu masya Allah hebat banget. Penyair mengatakan begini di dalam An-Ni'matul Uzma 'alal alam. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daima yuqafafu anhu lis sururi li ahmada fama dhannu billadhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau orang ini saja, orang yang telah dinas oleh Allah dalam surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu kan sudah dinas celaka. Kenapa celaka? Karena hidupnya kafir, matinya juga kafir. Padahal Abu Lahab itu paling dekat sama Rasulullah. Rumahnya paling dekat, setiap hari, setiap saat bertemu dengan Rasulullah. Hubungan nasabnya paling dekat, pamannya asli, ya. Selain hubungan paman, hubungan besanan. 2 kali Rasulullah berbesan dengan Abu Lahab, tapi tidak mendapatkan rahmat yang agung ini, yaitu nikmat Islam. Dekat banget. Alhamdulillah kita yang jauh banget. Dan kita naik kapal aja ke Jeddah 9 jam itu, kurang dari Jeddah ke Madinah. Tapi alhamdulillah kita dapat nikmat Islam. Bahkan kita dapat nikmat mahabbah, nikmat cinta kepada Rasulullah, ya. Nah itu Abu Lahab yang selama hidupnya benci kepada Nabi, tapi setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah. Kenapa siksanya diringankan? Karena ketika Nabi dilahirkan, Abu Lahab ini senang banget bahwa keponakannya ini telah lahir. Saking senangnya itu yang memberitahu budaknya namanya Suwaibah Al-Aslamiyah dimerdekakan. Saking senangnya, ya. Wah benar, Aminah telah melahirkan, benar, bayi laki-laki. Oh saking senangnya sudah, kamu mulai saat ini bukan budak lagi, kamu merdeka. Hanya itu satu-satunya amalan yang dia punya, cuma pernah senang kepada Rasulullah di hari Senin. Maka setiap Senin selamanya siksanya diringankan oleh Allah. Nah ini malam ini acara maulid itu kudu gembira, kudu senang. Bahkan kalau di kitab An-Ni'matul Uzma 'alal alam, Syekh Ma'ruf Al-Karfi, beliau mengatakan begini: man hayya atau aman li ajli maulidin nabi wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tabakhara ta'diman li maulidin nabi asyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Siapa orang yang nyiapkan makanan, ini kayak di sini kan ada yang
bawa pisang, ada yang nyiapkan pisang, kan beda, yang bawa menyiapkan masih beda ini. Kalau dari rumahnya acara apa, safari maulid 40 hari, wah itu keren banget, keren banget. Sehingga ada yang bawa pisang, bawa anggur, bawa jeruk. Kemudian ada yang gak bisa bawa anggur, bawa pisang, bawa jeruk, dia cuma bisanya ini ngewadahin, ngerapihin. Tapi benar-benar karena mengagungkan Kanjeng Nabi, mengagungkan maulid niatnya, bukan cari lebihan pisang, bukan. Niatnya dia nyiapkan buah-buahan ini. Ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang bantu masak, ya. Ada yang bantu nata-nata panggung, wa'auqada sirojan bagian perlampuan, ada yang pakai minyak wangi. Ibu-ibu dandani dari rumah nih, dandan lah bisa jadi dan pakai baju yang baru. Kalau nggak ada baru, yang paling indah. Kenapa dia pakai baju yang paling bagus? Bukan mau mejeng, bukan mau selfie, tapi takdiman lin Nabi, karena mengagungkan Rasulullah. Semua ini yang berkaitan dengan acara maulid, semuanya nanti digiring oleh Allah di hari kiamat bareng dengan kloter awal, kloternya para nabi, dan dia akan dimasukkan surga Iliyin. Ini beneran ya. Jadi mahabbah kepada Rasulullah itu harus kita ciptakan. Apalagi ini bulan maulid. Saya tiap tanggal 12 maulid, saya itu maulidan pribadi di rumah. Walaupun malamnya udah maulid di musola, tapi di rumah itu saya maulidan. Kenapa? Saya punya cerita sedikit. Ini cerita tahadus bin nikmat. Punya pengalaman saya itu. Saya kalau di rumah itu kan ada majelis burdah, membaca qasidatul burdah Imam Al-Busiri di musola rame-rame tiap malam Jumat. Akhirnya saya beli kitab-kitab tentang Rasulullah. Saya beli kitab An-Nikmatul Umma Alal Alam, ada kitab Al-Hikayah, ada kitab Al-Insanul Kamil, ada kitab macam-macam tentang Nabi. Akhirnya saya membaca sebuah hadis begini. Inna min siddati ummati nasun yakununa ba'di yawaddu law ra'ani bi ahlihi wa mali. Manusia yang paling cinta kepadaku, kata Nabi, ini nanti setelah zamanku ada manusia-manusia yang itu cinta banget ya. Mereka ini senang, suka kalau bertemu denganku, suka melihatku, suka mengunjungiku, walaupun ditebus dengan harta dan keluarganya. Terus terang, saya baca hadis itu saya nangis, ya Allah, ini kok saya ngaku cinta kepada Nabi, sering bersalawat, sering membaca qasidatul burdah, sering maulid Nabi. Tapi benar enggak kita sudah cinta Nabi? Sehingga saya kepengen banget ke Madinah. Pengen banget ke Madinah. Sampai saya nangis-nangis, ya Allah, pengen banget ke Madinah, tapi masalahnya nggak ada duitnya. Masalahnya kan itu, nggak ada duitnya. Tapi saya punya mobil. Mobil saya waktu itu Grand Vitara. Itu kalau dijual ya 80 juta lah. Bisa berdua sama istri berangkat. Saya ngomong sama istri, nih, mobil bagaimana kalau kita jual? Istri saya nanya, buat apa? Saya pengen ke Madinah, ayo kita ziarah Nabi. Saya nggak kepengen umroh, saya nggak kepengen ke Mekah, saya cuma pengen ke Madinah, ziarah Nabi. Dan terus nanti anak-anak bagaimana, itu harta satu-satunya itu mobil itu.
anak 5 di pesantren semua. Ya. Udah saya nggak mikir bagaimana nanti, sudahlah kita jual aja. Akhirnya istri saya, ya udah, saya tawar-tawarkan belum laku. Ketika sedang saya tawarkan ini, ada jamaah datang. Itu saya merasakan itu bulan Rajab tahun 2002 menjelang Ramadan. Bulan Ramadan ada satu jamaah datang ngajak ke imigrasi. Ayo Pak Kiai, kita ke imigrasi sama istri saya sekalian. Ngapain? Bikin paspor. Insya Allah nanti saya umrohkan bulan Maulid. Itu kan Ramadan itu. Saya umrohkan bulan Maulid. Atau saya alhamdulillah diumrohkan saya berdua sama istri saya. Cuman baru bikin paspor bulan Ramadan itu. Kan masih lama dari Ramadan ke Maulid. Berarti Ramadan, Syawal, Apit, Besar, Suro, Safar, Mulud, masih 7 bulan. Nah setelah Lebaran 2 minggu lah kira-kira, saya ini kangen lah sama teman saya, yaitu Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas. Akhirnya saya WA, Gus, saya pengen ketemu, silaturahim. Oh ayo, nanti hari Minggu ya. Ini ada di sini. Yang saya ajak ke sana itu orangnya juga ikut. Sampai sana itu ngobrol-ngobrol, saya ditanya, kapan kamu berangkat haji? Wah masih lama. Ya, sudahlah berangkat aja kata dia besok. Suruh berangkat. Akhirnya berangkat saya tahun 2002 haji. Setelah pulang haji gratis kan? Haji gratis dibayar lagi. Karena apa? Jadi petugas PPIH. Pulang haji, ini mobil saya yang tadinya mau saya jual untuk ke Madinah diambil sama salah satu jamaah saya yang mau ngumrohkan tadi, ya, diganti baru gres dari daerah. Saya bilang ya Allah, baru cuma kepengen ngejual, belum jadi kejual itu, cuma kepengen ngejual mobil untuk ke Madinah. Ini digantinya haji yang iya, umroh ya iya, mobil diganti baru. Itu saya yakin berkah dari situ. Betapa mahabbah kepada Kanjeng Nabi itu sangat luar biasa, punya kekuatan yang tidak ada batasnya. Dan saya harapkan kita semua harus mau tidak mau, bagaimana caranya supaya kita ini semakin cinta kepada Nabi. Ya, kalau safari maulid 40 berturut-turut itu bagus. Tapi seharusnya bukan sekedar kita sholawat, bukan sekedar kita maulid, tapi bagaimana supaya lebih dari itu. Artinya kita dari maulid ke maulid, bahwa maulid itu mengingatkan kita kepada akhlak Nabi. Nabi punya akhlak yang mulia banget. Tujuan maulid adalah supaya kita mengikuti akhlak Rasulullah. Ya sekarang ini orang ngakunya kan muslim semua, ngakunya kan cinta sekali kepada Nabi semua. Tapi kenapa di medsos ini seakan-akan perang ini, kelompok ini dengan kelompok ini, Islam sama Islam, saling caci maki, saling mengancam, saling fitnah. Masya Allah, ini jauh dari akhlak Nabi. Nabi itu nggak pernah melaknat, Nabi itu nggak pernah mencaci maki. Ketika Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, coba ud'ul musyrikin, ya udah doain aja, sumpahin aja itu orang-orang musyrik.
Nabi sekali doa selesai sudah. Apa kata Nabi? Ma bu'istu la'anan wala sabbata. Aku diutus bukan untuk melaknat mereka. Aku diutus bukan untuk mencaci maki mereka. Tapi aku diutus dalam rangka rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat. Jadi Nabi itu diutus sebagai rahmat semua makhluk. Ya orang muslim, ya orang kafir, ya orang mana saja. Maka kalau kita baca maulid itu, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Nabi itu seperti matahari. Bagaimana kalau seperti matahari? Karena matahari itu kalau pagi-pagi keluar, itu masjid diterangi, pasar diterangi, rumah ustaz diterangi, rumah tukang mabok diterangi, semua diterangi. Nah kita juga sama sebagai muslim. Ini Islam ini rahmatan lil alamin untuk semua. Untuk semua. Kita harus meneruskan misi itu. Menjadi rahmat. Di mana kita ada, di situ kita menjadi rahmat. Yang namanya al-muslim, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu artinya orang Islam lain selamat daripada ucapannya dan perbuatannya. Nah kalau kita ngaku Islam pecinta Nabi, tapi caci maki sesama muslim, aduh jauh dari akhlak Nabi. Sebaiknya kita kalau dicaci nggak masalah, tapi jangan kita jadi yang mencaci. Masa kita mau lidan terus tukang caci maki? Jadi husnudzon, modalnya itu husnudzon. Kenapa para nabi mulia, para wali mulia? Karena husnudzon. Dulu pernah ada ibu-ibu, dia punya anak 9, lelaki semua. Ini anak 9 ini sudah jadi bujangan semua. Ketika Nabi perang, ini sama ibunya disuruh berangkat. Banser lah kalau sekarang mah. Ya, banser. Suruh berangkat. Sudah kamu berangkat. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya ini menjadi para pejuang yang memperjuangkan agama Allah. Yang dapat pahalanya kan emaknya. Akhirnya 9 anak berangkat perang. Setelah perang selesai, maka 8 anaknya mati syahid. Ibunya dikasih tahu, ibu, anak-anak ibu yang 9 orang itu 8 orang gugur. Wah, senang sekali ibunya. Senang dia bersyukur kepada Allah, anak-anak yang telah mati di jalan Allah. Ya. Tapi dia sedih. Yang satu selamat. Sedihnya bukan karena yang 8 itu mati syahid, tetapi sedihnya karena ada yang selamat. Kalau kita kan pasti selamat, yang hidup, yang mati sedih kita. Itu enggak. Maka anaknya bingung. Ibu, kenapa ibu ini mendengar yang 8 mati itu kok senang, tapi kenapa ibu sedih terhadap saya? Ya, anaknya yang masih hidup itu nanya, kalau yang saudaramu 8 itu sudah jelas nasibnya, mereka mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kamu yang belum jelas ini masih hidup. Nah kamu nanti su'ul khotimah apa husnul khotimah? Maka aku sedih karena nasibku yang belum jelas. Terus akhirnya anak itu bilang begini, Ibu sayang nggak sama saya? Lu aku sayang banget.
Bagaimana ibu seandainya saya anak ibu ini banyak sekali salahnya sama ibu. Ibu marah sekali sama saya. Terus kemudian ibu di tangan kanan megang api, tangan kiri pegang api. Apakah ibu akan tega melemparkan api itu ke saya? Oh tidak. Tidak mungkin anakku. Semarah apa ibu, ibu tidak akan mungkin melemparkan api ini kepadamu. Wahai ibu, kalau ibu saja tidak akan tega melemparkan api ke saya, apalagi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Ghafur, apakah Allah akan tega menyiksa saya? Ibunya nangis. Akhirnya anak itu tidak lama meninggal. Setelah anak itu meninggal, sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Cerita demi cerita sampai ke telinga Kanjeng Rasul. Apa kata Kanjeng Rasul? Syab dakhala al-jannah ala husni dzan billah. Anak muda itu masuk surga. Kenapa? Karena dia berbaik sangka kepada Gusti Allah. Penting sekali husnudzon ini. Nah, zaman sekarang ini udah jarang ini. Kita adanya buruk sangka terus. Capres cawapres kita buruk sangka terus ini. Ya. Terus pokoknya husnudzon. Yang mau pilih Ganjar, ya husnudzon aja. Oh Ganjar punya niat baik. Yang mau pilih Prabowo, husnudzon aja. Prabowo punya niat baik pasti. Yang mau milih Anies, husnudzon aja. Semua husnudzon. Nah kalau semua husnudzon, enak hidup kita. Istri baik sangka aja kepada suami. Sekali berprasangka jelek, maka akan terjadi. Ini hati-hati. Nggak usah curigalah sama suami. Percayakan kepada Allah, doain. Kalau suami berangkat kerja, suaminya sama. Yang penting istri doain di rumah. Jangan saling buruk sangka. Udah buruk sangka saling nyalain. Kalau saling menyalahkan, maka musibah tidak akan pernah diangkat. Kadang-kadang kan begitu. Nah maka saya mengajak kita nih yang rajin maulid, yang ngaku cinta kepada Nabi, ini setelah maulid harus dibuktikan bahwa kita cinta Nabi. Kalau kita sebagai istri, kita tambah baik enggak? Sebagai istri tambah bersyukur enggak? Kita maulid terus nih. Mampu enggak sholawat ini, maulid ini merubah kita dari buruk menjadi lebih baik? Harusnya kan mampu. Ini ibu-ibu, saya juga dulu suka wiridan macam-macam, tapi sekarang saya hanya sholawat. Kenapa saya hanya wiridan sholawat? Karena kalau kita ibadah kita nih macam-macam, ada yang sholat malam, ada yang ibadahnya baca Quran, ibadahnya zikrullah, sedekah. Itu ibadah-ibadah kita itu belum tentu diterima. Karena di kitab Al-Hikayah dikatakan bahwa annal ulama ijtama'al ulama anna jami'al a'mal minhal mardud wal makbul. Ulama sepakat semua amal itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Tergantung niatnya, ikhlasnya lah. Tapi wa inna salata 'alan nabi maktubun biqabuliha. Sungguh salawat kepada Nabi pasti diterima oleh Allah. Kenapa salawat kepada Nabi diterima oleh Allah? Karena ikraman lin Nabi. Karena Allah memuliakan kanjeng Nabi. Kita yang baca salawat, lah Allah enggak menerima salawat, malu kepada Nabi. Ada yang salawat kok Allah enggak terima, malu. Nah kalau kita salawat kepada Nabi sekali, dibalas oleh Allah ini 10. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari,
di dalam syarah hikam itu satu sholawat dari Allah. Inna sholatan wahidah minallah. Sholawat sekali dari Allah itu afdalu min jami'i a'malika fi jami'il umri. Ini lebih utama dari semua amalmu di sepanjang hidupmu. Kenapa? Li'anna sholata minallah biqadri rububiyah wal akmal biqadri wus'i. Jadi kalau sholawat dari Allah, Allah sholawat sekali ke kita, itu dengan sholawat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu perbuatan Tuhan. Nah kalau kita amal hanya seukur kemampuan kita. Nah jelas amal kita seberapapun banyaknya, dengan amal Allah yang satu kali kalah amal kita. Maka nggak perlu kita dibalas oleh Allah 10. Satu kali Allah balas sholawat kepada kita cukup. Maka banyak ceritanya orang sholawat sekali masuk surga, banyak sekali. Maka sholawat itu luar biasa. Ketika Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun, terus kemudian dia terjebak bahwa di depannya lautan. Wah, ini mau lari kemana? Di belakang pasukan Fir'aun, di depan laut. Berarti dia ke laut juga mati tenggelam, dia enggak ke laut juga mati terbunuh, kan begitu? Akhirnya Nabi Musa bingung mendapatkan wahyu dari Allah, hantamkan tongkatmu ke laut. Dia hantamkan sampai 10 kali. Ini di kitab Al-Hikayah nih. 10 kali dihantamkan tongkat itu ke laut, tidak ada reaksi apa-apa. Akhirnya malaikat Jibril turun. Wahai Musa, salam dari Allah, bersolawatlah kepada Muhammad. Akhirnya Nabi Musa bersolawat. Setelah bersolawat, maka dihantamkan lagi tongkat itu, terbelahlah laut itu. Solawat ini luar biasa ya. Jadi kalau kita punya hajat, sholawat saja. Saya dulu pernah menghantamkan Burdah itu 40 malam. 40 malam saya membaca Qasidatul Burdah. Kalau ini kan safari maulid 40 malam nih. Udah yang ikhlas ikut ustadznya, yang yakin. Harus yakin, tapi ya tujuannya pokoknya cinta kepada Nabi. Jangan tujuan macam-macam ya. Ikuti Ustadz Ahmad Suhaimi Al-Bantani ini dengan penuh keyakinan. Jadi kalau kita punya guru, ikuti guru dengan seyakin-yakinnya. Jadi sidqul mahabbah wa quwwatil i'tiqad. Mahabbahnya yang benar kepada guru, keyakinannya yang benar. Lah amalannya bagus, keyakinannya kurang, percuma. Ya. Layan fa'ukutbun man laisa da'tiqadin. Wali kutub saja tidak akan manfaat sama orang yang nggak punya keyakinan. Kita punya guru kita wali kutub, tapi kita nggak yakin, percuma ya. Jadi keyakinan itu penting. Karena Nabi Isa itu dia sedang berada di seberang sungai, sedang jalan di atas air. Ini santri-santrinya kaum Hawariyun ini sedang mencari Nabi Isa. Nabi Isa kemana? Ayo kita cari. Begitu dicari di seberang sungai sana dan jalan di atas air, dipanggil-panggil, wahai Nabi Allah, kami ingin bertemu. Oh iya, kalian sini. Dan caranya bagaimana? Kami jalan. Oh iya, kalian jalan aja ya. Akhirnya murid-muridnya ini jalan sesuai perintah Nabi Isa. Dia tenggelam semua, kelelap semua. Apa kata Nabi Isa? Mudda yadaka ya qasirul iman. Lau kana li bani Adam darratan minal yaqin lamasya 'alal ma. Udah sini ulurkan tanganmu, wahai orang yang pendek imannya. Seandainya manusia punya secuil saja keyakinan,
maka dia akan bisa jalan di atas air. Jadi keyakinan itu penting sekali. Makanya keyakinan yang terus menimbulkan husnudzon, baik sangka kepada Gusti Allah. Mulai sekarang ini buanglah buruk sangka. Kalau kita selalu gembira, selalu bahagia, selalu husnudzon, orang yang selalu husnudzon pasti selalu gembira. Orang yang gembira terus dengan adanya rahmat Allah, ini digolongkan sebagai umat terbaik. Jangan dianggap gembira itu amal yang kecil. Gembira atas rahmat Allah itu amal yang gede. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad terhadap anugerah Allah dan rahmat Allah, maka orang-orang supaya pada gembira. Falyafrahu, gembira terhadap anugerah Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Makanya kalau kita kepengen dibenci oleh iblis, kita harus gembira terus. Iblis itu paling nggak resep ngelihat orang mukmin itu bahagia. Jadi kalau melihat kita bahagia nih, dia kesel banget, dia sedih. Kita maulid bahagia, kita setiap hari bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena rahmat Allah setiap detik gede banget gitu. Anugerah Allah setiap detik kita terima. Dan kita gembira karena itu. Jadi hidup itu seneng aja terus. Apalagi di sini, wah rahmat Allah yang gede banget. Kita bisa napas kita enak, nggak perlu ngukur. Ini kan rahmat Allah gede. Kita kan ngerasa napas ini teh, nikmat yang nggak nikmat, nggak kerasa ini nikmat. Saya pernah ngejenguk orang sakit, napasnya itu ngeri, saya ngeliat napasnya. Ya Allah. Jadi orang ini udah sakit lama. Saya dipanggil untuk ngedoain. Doain sampai situ saya lihat, ya Allah, napasnya itu ya kayak kata orang kan Senin Kemis, napas dia udah Senin Kemis. Jadi kalau napas ini dia narik napas, diam lama, baliknya ini lama banget. Ya Allah, napas sampai kayak gitu, masya Allah. Kita napas masih enak, nggak perlu kita ngatur kan? Kalau diatur malah bahaya. Kita napas kita atur, saya atur kalau tarik 2 detik, keluarkan 3 detik, masuk angin kita napas aja. Ini rahmat Allah. Ya. Jadi napas itu anugerah yang gede banget, disyukuri. Jadi kalau disyukuri ya tambah baik. Makanya jangan pernah sedih. Kalau sedih, setan yang senang. Karena setan itu innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi tujuan setan itu supaya orang-orang beriman ini sedih. Jadi kalau kita susah, sedih, hati galau, wah itu setan senang benar. Ya, harus selalu bahagia. Jadi hidup itu selalu gembira. Orang yang selalu gembira ini hidupnya bakal sehat. Kata Pak RW tadi, kalau mau sehat ya terus gembira. Kita ketakutan nih, maka ketakutan itu akan nyiksa diri kita sendiri. Di modalnya apa? Husnudzon, modalnya yakin. Ya. Maka acara maulid ini, kalau saya biasanya kalau maulid Nabi itu maulid Nabi. Nah, maulid Nabi ini kan gimana ya? Ini maulid ini kalau kita nanya ibu-ibu, pentingan mana maulid Nabi sama ulang tahun anak kita? Wah jauh.
Pentingan mana maulid Nabi sama resepsi pernikahan anak kita? Jauh lah. Pentingan mana maulid Nabi sama semua lah jauh. Jadi maulid Nabi ini, acara maulid Nabi itu acara kita semua, acara paling keren. Mengagungkan saja kelahiran Nabi 12 maulid, kita mengagungkan. Wah, ini 12 maulid, ya Allah, Nabi agung banget, terasa keagungan. Dengan berbagai macam cara kita mengekspresikan bahwa kita mengagungkan maulid Nabi. Itu kata Sayyidina Umar, faqad ahyal Islam. Itulah orang-orang yang menghidupkan Islam. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, man adzama maulidan Nabi kan rafiqi fil jannah. Siapa yang mengagungkan maulid Nabi, itu temanku di surga. Maka saya itu kalau maulid tuh bingung. Ini kan biasanya panitia ini Pak, siapa tadi panitianya, Pak Syukur ya, Pak Syukur. Ini ada nggak amplop buat saya? Terus saya menanya beneran. Ya, kalau nggak disiapin ya, kalau disiapin alhamdulillah. Kalau enggak ya ini sampai enggak. Ada nggak sih amplop buat saya, ada? Hah? Ada ya? Hah? Ada. Bisa nggak dibawa ke sini? Nggak masalah, saya nagih kok. Saya diundang ke sini ya, saya minta amplop ya perlu dikasih. Kalau enggak bansos saya banyak itu. Banyak pengawalnya ini. Jadi supaya kita maulid ini gembira. Bukan saya sombong, bukan apa. Nah ini namanya kita maulid gembira. Ini acara kita semua. Lah kalau anak kita punya acara, anak kita ulang tahun nih, ulang tahun, kita ngisi acara ulang tahun anak kita, terus diamplopin, kira-kira gimana? Ya, kayaknya masa kita sama anak kita sendiri nerima amplop, lah ini kan kayaknya nggak pantas banget gitu. Ya. Kayaknya kalau acara maulid ini udah acara kita semua. Ini lama amat kayaknya mah belum ada, terus diada-adain nih. Makanya kenapa manggil saya dananya minim. Udah ketebak banget ini. Kita tunggu aja. Dan kita lihat. Enggak saya hitung, enggak. Saya juga orangnya bisa menjaga privasi kok. Nggak dihitung. Nah, coba banser, udah sini dong. Nah, ya. Cepat, Dot. Udah malam ini. Nah, ini kamu sebar aja di sana. Ya, terserah kamu sebelah mana kamu sebar Al-Quran. Tapi jangan berebut. Pokoknya siapa aja yang ke situ ya berarti enggak. Kalau berebut nanti repot. Sebarkan aja. Ya. Diaurkan aja, diaurkan. Nah, diaurkan aja, aurkan ke atas gitu tuh. Jadi itulah maulid Nabi, kita harus selalu bergembira, ya selalu menyenangkan orang lain. Paling enak itu kan hidup menyenangkan orang lain. Ini saya kasih tahu resep. Orang yang doa nggak pernah diijabah, kepengen diijabah, saya punya resep saya sendiri. Dan ini sudah saya buktikan.
Ma min muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qala al malak lahu amin walaka misluh. Tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya kecuali diaminkan oleh seorang malaikat. Amin. Dan kamu juga dapat yang sama. Jadi kalau kita doain begini, kalau doa untuk sendiri susah diijabahnya. Tapi kata Nabi, kalau kita doain saudara kita, yang kita doain nggak tahu. Ya Allah, saudara saya itu sedang kesusahan, angkat kesusahannya ya Allah, ganti dengan kesenangan. Itu malaikat itu langsung ngaminkan. Amin walaka misluh. Kamu juga dapat yang sama. Ini saya dulu ngaji saya ini kan musola, belakang saya jalan menuju ke garasi. Itu mobil-mobil truk gede, mobil kontainer itu yang masuk itu. Di belakang saya ini ketika saya ngaji, ini saksinya juga pada hadir di sini. Itu ada motor jamaah, itu mobil kontainer gede berhenti. Kemudian berhenti karena ada motor. Pas di belakang saya, ya musola saya itu pas belakang itu jalan truk itu. Itu terus mobil kontainer berhenti. Lah, suaranya kan kontainer tahu sendiri, brong mesin nggak dimatiin. Akhirnya pengajian ini nggak kedengeran. Sehingga jamaah saya liatin, wah pada marah lah. Padahal seharusnya kan enggak. Saya keceplosan. Ya keceplosan. Biarin nanti juga tabrakan. Saya juga manusia ya, kepancing sama aura apa ekspresi jamaah yang begitu pada kesel. Saya diem, orangnya ngedenger, satu garasi itu ngedenger, nanti juga tabrakan. Masya Allah, setelah ngomong gitu saya, ya Allah, hilok saya ngomong begini, hilok kita pengajian ngomongnya jelek, doanya jelek. Wah, saya yakin ini pasti terkabul. Kenapa saya yakin? Nah, saya meyakin pengajian itu disayat malaikat. Sehari saya tunggu, nggak ada, aman. Hari kedua, jam 2 siang, saya lagi tidur, dibangunin sama istri saya. Karena istri saya tahu itu hal yang paling saya khawatirkan. Itu kontainer masuk ke garasi di derek. Kepala kontainernya itu remuk, darah di mana-mana, meninggal orangnya. Masya Allah, wah saya minta ampun sama Allah. Jadi supirnya ya itu, mobilnya ya itu. Akhirnya orang-orang garasi itu takut sama saya, dianggap saya doanya manjur. Bahaya doa orang ini. Walaupun dia orang non muslim, dia kalau maulid begini motong kambing, saya yang diundang. Ya. Jadi sananya kita manjur. Masya Allah, takut saya sama Allah. Tapi karena malaikat sudah mengaminkan, amin, ada terusannya. Walaka misluh, kamu juga sama. Saya mobil Innova, berangkat saya ke pondok di Solo Al-Mu'ayyad, nengok anak saya perempuan. Setelah dari Al-Mu'ayyad saya mau ke Rembang. Ya, silaturahim ke guru saya, ya Mustafa Bisri. Di tol apa namanya, tol apa itu yang Semarang itu, Bawen, daerah Bawen, kecepatan 120, nggak ada apa-apa. Saya bawa anak 3 sama istri, yang 2 di pondok, itu yang di mobil 3, yang 1 masih SD, perempuan. Ini kecepatan 120, itu mobil oleng tanpa sebab, udah kayak banteng ngamuk, sana ke sini, wah saya sudah pasrah. Ini mati semua kayaknya nih. Kecepatan tinggi, itu mobil terguling di tol, hancur semua. Akhirnya masuk ke got yang gede itu,
Wah, saya kira sudah di akhirat, ternyata masih di tol kan. Istri saya selamat, gak apa-apa. Anak saya gak ada semua di dalam mobil, tiga-tiganya kaca pecah semua. Anak saya sudah di luar semua ya. Yang satu tengkurap, nggak bergerak. Yang satu bergerak. Yang satu, yang paling kecil perempuan, itu lari sono lari sini mau nolongin saya. Wah, saya bilang ini yang satu meninggal kayaknya nih. Ternyata saya angkat selamat semua. Ya. Jadi karena apa? Doa saya jelek, gitu loh. Makanya sekarang saya nggak berani lagi doa-doa jelek nyumpahin orang. Kita akan kena. Memang kita manjur, celaka loh, mampus, tapi kita juga mampus nanti. Ya. Nah, maka sekarang kalau ingin doa-doa baik kita ini diijabah oleh Allah, Allah paling suka kepada orang yang peduli kepada orang lain. Daripada doain diri sendiri nggak manjur-manjur, udah doain teman-teman, doain saudara-saudara, doain tetangga. Yang paling gede pahalanya ngedoain orang yang kita benci, atau ngedoain orang yang benci sama kita. Itu ajaran Nabi. Kalau baik kepada orang baik biasa itu, baik kepada orang jahat itu yang luar biasa itu. Ya. Kita royal sama orang yang royal sama kita biasa itu. Tapi bisa enggak kita ihsan royal kepada orang yang medit sama kita? Itu baru keren. Maka jangan cuman maulidnya kita makmurkan, bagus makmurkan maulid, bagus terus bersolawat, tapi tujuannya supaya sedikit demi sedikit kita ini niru kanjeng Nabi. Ayo baik kepada semua orang, ya. Perhatian kepada semua orang, sayang kepada semua orang. Kama tarhamu fakadzalika turhamu. Engkau akan diwelas asihi oleh Allah sebagaimana engkau punya sifat welas asih. Kalau kita ingin Allah ini welas asih kepada kita, nah kita mulai welas asih kepada makhluk-makhluk Allah, ya. Kepada kucing. Rasulullah itu kan paling banyak mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena Rasulullah paling banyak punya sifat welas asih. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu nggak pernah galau dengan urusannya. Rasulullah nggak pernah dia sedih dengan permasalahannya, dengan kesusahannya. Rasulullah itu sedih kalau melihat umatnya sedih. Rasulullah akan susah hatinya kalau melihat umatnya itu susah. Bisa nggak kita begitu? Kita melihat orang lain susah, kita lebih susah. Kita melihat orang senang, bisa nggak kita senang? Kita melamar kerja, gagal terus. Teman diterima terus. Ayo kita senang, bisa nggak melamar kerja bareng? Dia diterima, kita enggak. Kita senang apa susah? Kan kebanyakan susah kita ketika ngelihat orang senang kan. Ketika ngelihat orang susah baru kita senang. Nah itu Nabi nggak suka umat yang begitu. Jadi Nabi itu kalau melihat umatnya senang, Nabi lebih senang. Makanya kalau ingin kita cepat dapat nikmat, ini tetangga kita kebeli mobil, sebelum dia alhamdulillah, kita alhamdulillah duluan. Wah, tetangga beli mobil, alhamdulillah ya Allah. Kalau tetangga beli mobil atau minjem gampang kita meren, kan gitu. Jangan terus tetangga kita beli mobil kita meriang, jangan. Susah itu mah, senangnya orang kayak gitu susah. Mulailah kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Mulai kita seperti itu. Itu salah satu akhlak Nabi. Sedikit-dikit aja. Yang penting kita mulai ini.
Ayo para istri, tambah baik kepada suami. Apapun yang diberikan suami, lihatlah, pandanglah dengan pandangan banyak. Jadi seharusnya istri itu melihat antandura ila qalilin minhu katsira. Istri itu harus melihat sesuatu yang sedikit dari suami banyak, gitu loh. Ini suami ngasih dikit nih. Apa kata istri? Ya, suaminya kerjanya Grab, Gojek, pulang-pulang bawa uang 15.000. Aduh, ini Nyai, saya hari ini cuma dapat 15.000. Itu bisa nggak nih istri? Ya Allah, banyak amat. Bisa nggak? Hah? Coba. Kan suaminya kaget. Wah, ini istri saya roman-romannya stres nih. Dikasih 15.000. Ya Allah, banyak sekali. Kalau nggak begitu susah, suksesnya lama. Ayo segera sukseskan diri. Ya, caranya begitu, mensyukuri yang sedikit. Sesuatu yang ada disyukuri akan kekal. Syukur itu kan sababun li'ibqa'in ni'amil mawjudah wa tahsilin ni'amil mafqudah. Jadi syukur itu bisa membuat nikmat yang ada kekal. Ini nikmat yang sudah ada, abadi, langgeng. Dan bisa menjadi sebab nikmat yang belum ada menjadi ada. Syukuri dulu, disyukuri. Syukuri. Dan nikmat-nikmat yang ada ini disyukuri. Nikmat kecil disyukuri jadi besar. Nikmat besar disyukuri tambah besar. Nikmat yang ada disyukuri akan kekal. Nikmat yang belum ada disyukuri akan menjadi ada. Ayo kita belajar dari itu, kita mulai. Pokoknya setelah maulid ini kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Jadi suami tambah tanggung jawab. Nih ibu, pernah nggak disuapin sama suaminya? Hah? Enggak, sekarang ini pengantin baru iya. Pengantin baru, wah pernah. Sekarang ini loh, bukan pengantin baru. Kalau pas nikah sih iya, itu kan terbang dipoto. Sekarang loh, pernah nggak disuapin suami? Hah? Wah, ini kan tukang bohong semua kayaknya. Padahal suami itu, ayo mana yang tukang maulid, tukang sholawat? Nanti dulu. Pernah nggak dia nyuapin istrinya? Padahal kalau kita mau ibadah, nggak perlu jauh-jauh. Ibadah itu nyuapin istri atau istri nyuapin suami. Wah, itu diganjar oleh Allah itu. Pahalanya besar itu. Besar. Rasulullah itu begitu kepada istrinya itu. Kita kan berarti niru Rasulullah. Tapi kan ini waktunya teh udah kemalaman. Sebenarnya saya ini, ya Allah, saya udah cari-cari alasan supaya saya nggak hadir ini. Kenapa? Aduh, ngasih mau'idoh itu gimana ya? Bukan malas maulid. Kita suruh ngasih mau'idoh itu kayaknya nggak pantas. Makanya saya mah nggak bisa saya pakai sorban, pakai udang-udang, biasa aja begini. Nah kita mah, ya, aku mah apa tuh kan gitu. Karena apa lah, kita belum benar, kita nganjurin orang benar itu gimana lah, susah. Karena apa lah, kita bukan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu kalau ceramah, dia misalnya dakwah kayak tadi, suami menyuapi istri, ini pulang pengajian, suami ini nyuapin istrinya semua. Kalau itu yang ceramah Imam Hasan Al-Basri. Ini mah roman-romannya, pulang dari sini kita pada berantem nih. Kalau Imam Hasan Al-Basri, dia ceramah tentang sedekah, orang selesai pengajian sedekah semua. Terkenal banget. Maka ada sekelompok budak
budak Afrika Habasya. Itu dia ngadain pertemuan, hei para budak, ayo kumpul-kumpul sini. Ini kita jadi budak terus nih, sengsara kita juga pengen merdeka. Tapi kan nasib kita begini, kita jadi budak ini, jual sono, jual sini. Bagaimana majikan? Budak itu kan seperti hewan, tendang-tendang semaunya majikan, disuruh kerja terserah majikan. Akhirnya udah, bagaimana kalau kita datang, kita sowan kepada Imam Hasan Al-Basri, supaya nanti pas khutbah Jumat dia menjelaskan bagaimana tentang keutamaan memerdekakan seorang budak. Ini pasti majikan kita akan memerdekakan kita semua. Wah iya, itu ide bagus. Ayo kita sama-sama datang ke Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya semua budak ini datang, sowan, minta, wahai imam, kami minta tolong, nanti kalau engkau khutbah Jumat, bahaslah tentang keutamaan memerdekakan budak, supaya majikan-majikan kami itu memerdekakan kami. Karena dakwahmu ini dakwah yang berkaromah. Siap? Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, Jumatan telah tiba, khutbah telah tiba, didengerin. Loh, nggak ada anjuran tentang keutamaan memerdekakan budak. Akhirnya kecewa semua. Begitu Jumat depan datang, Imam Hasan Al-Basri khutbah lagi. Nah, dalam Jumat kedua itulah Imam Hasan Al-Basri khutbahnya temanya tentang keutamaan memerdekakan budak. Setelah Jumat, para majikan ini memerdekakan budak, sudah kamu merdeka lah. Saya ingin pahala dari Allah sesuai yang sudah dimauidhahkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dakwahnya keren. Minal qalbu ilal qalbi. Ucapan itu al-kalam idza kana minal qalb yaqa'u bil qalb. Ucapan itu kalau dari hati sampainya ya ke hati. Kalau ucapan itu bukan dari hati, ya sampainya ke kuping. Kuping kanan keluar kuping kiri. Itu kalau nggak ngantuk. Kalau nggak ngantuk, kuping kanan masuk, keluar kuping. Lah kalau ngantuk masuk kanan pun enggak, begitu mau masuk kanan dia masuk kanan aja enggak. Ya mau masuk ke sini ngantuk, ngantuk. Akhirnya budak ini sudah merdeka semua. Ayo kita demo Imam Hasan. Sudah dimerdekakan, masih kepengen demo. Harusnya kan kalau orang kita, kita bawa pisang, bawa beras, bawa rantang, terima kasih. Ini enggak mau demo. Rame-rame datangin Imam Hasan Al-Basri. Imam, kamu ini gimana? Kan Jumat kemarin kami minta. Kenapa Jumat ini kamu baru membahas itu? Ya, kan seminggu itu nunggu lama Imam. Bukannya terima kasih, malah diomelin Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, Jumat kemarin aku nggak punya uang untuk membeli budak, sehingga aku nggak pernah punya amalan memerdekakan budak. Tidak mungkin aku berdakwah tentang memerdekakan budak, maka dakwahku akan kosong. Apakah aku akan menganjurkan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan? Jumat ini baru aku dapat rezeki, aku belikan seorang budak. Setelah aku beli, aku merdekakan. Setelah aku punya amalan itu, baru aku menganjurkan orang untuk berbuat demikian. Maka orang akan mengikuti jejak, karena aku mendakwahkan sesuatu yang sudah aku lakukan. Itulah beratnya dakwah. Makanya saya males kalau dakwah. Bukan karena males apa-apa, karena kita orang masih begini kok, disuruh macam-macam. Tapi mudah-mudahan Allah memberi kita manfaat yang besar dari majelis Safari Maulid ini.
Mudah-mudahan berkah kita hadir di majelis ini, diampuni dosa kita semua, diberikan kita semua ilmu yang manfaat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan kelak maut kita husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ismail Hamzah yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sekalian, info tambahan untuk infak di hari ini mendapatkan Rp835.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi infak sampai dengan hari ini totalnya Rp5.704.000. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya untuk acara maulid pada malam hari ini. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian banyak kesalahan dan kekurangan. Acara yang terakhir yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Suhaimi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berterima kasih pada guru kita tadi yang telah memaparkan butiran-butiran ilmu yang mana Masya Allah sangat menyentuh hati kita semua. Betul Bu? Betul Pak? Mudah-mudahan ilmu yang telah dipaparkan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan Allah berikan taufik hidayah kepada kita dapat mengamalkan dengan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau, guru kita Ismail Hamzah, mudah-mudahan selalu sabar afiat, panjang umur, dan bertambah-tambah keberkahannya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, dan berkah di dunia wal akhirah. Dan semua jamaah yang hadir di sini dan para panitia di gang Pak Syukur bersama Pak Syukur semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang ikut serta yaitu mengadakan acara Safari Maulid, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah lagi, dan mudah-mudahan barokah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala khairin nabarik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulullah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wa li ahli sallallahu. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi salikin li nahjil qawim waj'alna ya Allah
min khiyari ummati wa syurna wadan bi zumratih wa hina mustamsikina bi ta'atih wa mahabbati wa amrati wa minna ala sunnatih wa jama'atih. Allahumma inna as'aluka bi jahil nabiyyil mustafa wa ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa musfi'an. Allahumma inna as'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyika al-mukhtar wa al-athhar wa ashabil akhyar kafir anna dzunubal awzar bi rahmatika arhamin. Allahumma atina bi hadzal lail al-barakah wal afiyah was salamah wal quwwah was sihah wal istiqamah wa husnal khatimah bi rahmatika arhamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min as-solihin salihat. Allahumma barik awladana wa dhurriyatana wa lam walidana wa la tadurhum wa wafiqna wa lam ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarri ma wa su'il khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita sambil berdiri meninggalkan ibadah sambil membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.